Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Salihoki Tampilang. Saya mahasiswa Prodi Teologi semester 5 di Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung. Dan saat ini saya akan menyampaikan materi tentang etika pastoral dari dosen pengampu Pendeta Beni Tumorang. Sebelum lebih jauh, kita akan melihat terlebih dahulu definisi dari etika pastoral atau apa sebenarnya yang dimaksud dengan etika pastoral ini. Etika pastoral adalah cabang etika yang berkaitan dengan kegiatan pastoral atau perawatan jiwa dalam konteks agama. Etika pastoral ini bertujuan untuk memberikan pedoman moral dan pedoman etika yang sesuai dalam kita melakukan pelayanan rohani kepada individu atau kepada komunitas untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah emosional, masalah spiritual, dan masalah psikologis. Etika pastoral di sini melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kerahiman, kejujuran, dan kesetiaan dalam tugas pelayanan di pastoral. Etika pastoral ini juga mencakup masalah-masalah khusus yang terkait dengan kehidupan spiritual, seperti hubungan dengan Tuhan, moralitas, dan tanggung jawab individu terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Dalam konteks agama Kristen, etika pastoral ini seringkali melibatkan pendekatan pastoral yang mencangkup pengajaran agama, penasehatan spiritual, dukungan emosional, dan perawatan jiwa. Etika pastoral ini juga menekankan betapa pentingnya untuk menjaga kerahasiaan, menghormati otonomi individu, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pastoral. Etika pastoral juga mempertimbangkan etika agama atau ajaran agama yang dianut dalam menjalankan pelayanan pastoral. Setiap agama dapat memiliki pandangan dan prinsip etika yang berbeda, sehingga etika pastoral dalam setiap agama akan memiliki karakteristik yang khas. Secara umum, etika pastoral bertujuan untuk menciptakan hubungan etika yang baik antara pembimbing rohani, individu atau komunitas yang mereka layani, dengan memastikan bahwa pelayanan pastoral dilakukan dengan pertimbangan moral yang sesuai dan mendukung perkembangan spiritual individu atau komunitas yang dilayani. Selanjutnya, kita akan melihat latar belakang dari etika pastoral ini. Tentunya yang pertama, terjadinya kemerosotan moral. Di kemerosotan moral ini, beberapa hal yang bisa kita lihat, misalnya ada terjadinya perilaku seksual yang menyimpang, bahkan perselingkuhan, bahkan penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelewengan dana, serta etika-etika yang terjadi lainnya yaitu legalitas pernikahan sejenis. Seperti yang kita ketahui, di luar negeri sekarang sudah banyak diberikan persetujuan, mereka sudah diberikan persetujuan oleh pemerintah bahwa mereka boleh melakukan pernikahan sesama jenis, dan ini adalah etika yang tidak sesuai, yang tidak etis yang sedang terjadi sekarang ini. Kemudian juga ada perkembangan teknologi, sehingga melalui perkembangan teknologi ini muncul konten negatif yang mudah diakses. Kemudian terjadinya dampak negatif internet dan media sosial. Dan hal lainnya dalam etika pastoral ini yaitu berhubungan dengan tantangan dalam pelayanan, di mana terjadinya masalah atau dinamika dalam jemaat, bahkan masalah keluarga dan eksistensi di tengah-tengah masyarakat. Berikut kita akan melihat macam-macam etika. Kita akan lihat pertama yaitu etika pemimpin di dalam Pengkhotbah 10 ayat 5. Di situ kita boleh lihat bahwa firman Tuhan mengatakan di sini ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Kalau kita lihat perjalanannya dalam tiap-tiap gereja, antara lain pasti memiliki satu pemimpin atau senior, memiliki pemimpin yang menghasilkan hal-hal yang baik, kemudian juga pemimpin yang bisa melakukan kesalahan dan
kesalahan itu berlanjut. Bahkan ada juga pemimpin itu adalah visioner gereja. Kemudian dia tidak bisa bekerja sendiri, dan yaitu yang paling penting adalah tim kerja yang dibutuhkan. Berikut ini kita akan melihat 11 sikap yang patut bagi pemimpin. Pertama, pemimpin adalah orang yang harus memahami bahwa Anda adalah pemimpin dan bahwa Anda tahu Anda adalah sang pemimpin. Kedua, biarkan rekan-rekan Anda menyadari bahwa walaupun mereka begitu penting, Anda akan menahan mereka. Jadi biarkan rekan-rekan kita menyadari walaupun mereka begitu penting, kita tidak akan menahan mereka. Dan ketiga, sampaikan apa yang menjadi target. Keempat, beritahu dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Kelima, setiap anggota tim harus memiliki suatu bidang tanggung jawab masing-masing. Keenam, berikan pujian dan pengakuan kepada para asisten dan anggota tim Anda di depan umum. 7. Tegur dan koreksilah asisten Anda secara pribadi. 8. Bertanggung jawablah 100%. 9. Jangan menindas, tetapi berikan nasihat tentang bagaimana sebaiknya. 10. Anggaplah rekan-rekan kita sebagai orang-orang penting di gereja. Dan yang terakhir atau yang ke-11, perlakukan para asisten dan rekan Anda sebagai sahabat. Nah, di akhir video ini saya akan membagikan bagaimana kita membangun persahabatan dalam sebuah pelayanan. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu di dalam Markus 2 ayat 14, di mana membangun persahabatan dalam pelayanan yang pertama harus saling menerima satu dengan yang lain. Dan yang kedua di Matius 26 ayat 26, kita harus makan bersama. Dan yang ketiga Markus 6 ayat 1, yaitu berpergian bersama. Dan yang terakhir atau yang keempat Yohanes 8 ayat 1, di mana kita harus berdoa dan kita harus melayani bersama. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga video ini memberkati dan bermanfaat bagi kita semua. Haleluya.